Assalamualaikum, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Rizka Rinanti Saluhu, NPM 2129061012, Prodi Ilmu Hukum semester 7. Baik, di sini akan mempresentasikan hasil makalah saya tentang pengaruh sistem hukum common law terhadap sistem hukum Indonesia. Sistem hukum common law ini merupakan pengaruh yang terbatas namun signifikan terhadap sistem hukum di Indonesia, yang ada pada dasarnya menggunakan sistem civil law dalam warisan kolonial Belanda. Nah, dalam sistem hukum common law ini memiliki pengaruh terhadap hukum Indonesia, meskipun di Indonesia ini pada dasarnya menganut sistem civil law. Nah, ada beberapa pengaruh. Yang pertama itu satu, adopsi prinsip jurisprudensi. Yang kedua, pengaruh dalam hukum bisnis dan arbitrase. Yang ketiga, pembaruan hukum yang dipengaruhi oleh globalisasi. Yang keempat, pengaruh pada proses peradilan. Yang kelima, penguatan prinsip keadilan atau substantif. Nah, dalam hukum kontrak di Indonesia, prinsip good faith dan fair dealing mulai diterapkan, yang berasal dari tradisional common law, misalnya dalam penyelesaian sengketa kontrak internasional. Nah, di sini saya akan jelaskan di mana dalam sejauh mana praktik-praktik yang berasal dari sistem common law telah diadopsi atau diadaptasi dalam sistem hukum di Indonesia. Dalam praktik-praktik yang berasal dari sistem common law telah diadopsi dan diadaptasi dalam sistem hukum di Indonesia, namun dengan penyesuaian yang disesuaikan dengan konteks di Indonesia, yang pada dasarnya menganut sistem civil law, atau berikut yang dapat dijelaskan sejauh mana praktik-praktik tersebut telah diterapkan di Indonesia. Nah, yang pertama itu tentang pengertian dari jurisprudensi dalam common law di Indonesia, yang merupakan sumber hukum utama dalam keputusan pengadilan, terutama pengadilan tingkat tinggi yang memiliki kekuatan mengikat. Yang kedua itu bentuk adopsi jurisprudensi di Indonesia, yang merupakan sebagai jurisprudensi yang tetap meski tidak mengikat secara formal. Yang ketiga itu contoh penerapan jurisprudensi di Indonesia. Yang pertama itu contohnya dalam kasus perdata. Dalam beberapa sengketa perdata, hakim sering merujuk pada putusan-putusan Mahkamah Agung terdahulu, namun terutama yang dianggap sebagai jurisprudensi tetap, misalnya penerapan prinsip force majeure atau one prestasi. Yang keempat itu perbedaan dengan sistem common law, yang merupakan yang mengikat semua pengadilan yang lebih rendah di Indonesia. Jurisprudensi yang bersifat mengikat tetapi memiliki nilai persuasi bagi hakim. Nah, di sini saya akan jelaskan tentang bagaimana pengaruh globalisasi hukum terhadap penerapan unsur-unsur common law dalam pembaruan hukum di Indonesia. Pengaruh globalisasi hukum terhadap penerapan unsur-unsur common law dalam pembaruan hukum di Indonesia dapat dilihat dari bagaimana elemen-elemen dari sistem common law mulai dari diadopsi atau diadaptasi dalam sistem hukum yang di Indonesia yang sebagai respon terhadap kebutuhan global. Dalam globalisasi ini yang ditandai dengan saling mempengaruhi sistem hukum lintas negara, mendorong Indonesia untuk mengintegrasikan beberapa prinsip common law ke dalam pembaruan hukum nasional yang menggunakan dukungan daya saing internasional dalam harmonisasi hukum global. Yang pertama itu dorongan globalisasi dalam pembaruan hukum Indonesia. Yang kedua, penerapan unsur-unsur common law dalam hukum di Indonesia. Dan yang ketiga itu pengaruh globalisasi pada reformasi sektor hukum. Dan yang keempat, tantangan dalam penerapan unsur common law. Nah, dalam globalisasi hukum ini memberikan dorongan signifikan
bagi Indonesia untuk mengadopsi dan mengadaptasi unsur-unsur common law dalam pembaruan hukum nasional. Maksud yang seperti prinsip-prinsip seperti arbitrase, jurisprudensi, kebebasan berkontrak, dan due process of law mulai yang diterapkan, terutama dalam bidang hukum bisnis dan penyelesaiannya sengketa. Namun dalam penerapan ini memerlukan penyusunan yang hati-hati agar sesuai dengan sistem civil law yang menjadi dasar hukum Indonesia, serta juga menjaga keseimbangan dengan nilai-nilai nasional. Nah, oke, di sini saya akan menyimpulkan dari penjelasan saya dari atas tadi, pengaruh sistem hukum common law terhadap sistem hukum di Indonesia yang berbasis civil law telah berkembang melalui proses adopsi dan adaptasi dalam berbagai aspek hukum. Hal ini juga yang terutama didorong oleh kebutuhan globalisasi dan dituntun modernisasi sistem hukum di Indonesia. Meskipun tidak sepenuhnya yang diterapkan unsur-unsur dari common law telah memperkaya dalam melengkapi sistem hukum di Indonesia. Namun dalam sistem hukum common law ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembaruan hukum di Indonesia. Meskipun tidak mengubah karakter utama sistem civil law di Indonesia, prinsip-prinsip dalam common law ini telah memperkayakan praktik hukum di Indonesia melalui adopsi elemen-elemen seperti arbitrase internasional, jurisprudensi sebagai pedoman hukum, dan kebebasan berkontrak. Namun dalam pengaruhnya ini tetap harus ada yang dijalankan dengan memperhatikan konteks lokal atau nilai-nilai nasional atau budaya-budaya hukum yang yang ada di Indonesia ini, dalam integrasi yang selektif dan yang terutama kita harus hati-hati menjadi kunci keberhasilan dalam mengadaptasi dalam pengaruh sistem hukum common law ini. Baik, ini saja yang saya jelaskan dari hasil presentasi saya. Terima kasih.